Febri? Iya, Bu. Oke, seperti biasa sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum belajar, coba Anda lihat kanan kirinya masih ada sampah? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Bersih, Bu. Benar tuh, coba cek lagi. Kosong, Bu. Nggak ada, Bu. Iya, Bu. Siapa yang pikir hari ini? Novira, Bu. Wah, bagus Novira. Nanti, Bu. Baik, Ibu absen dulu ya. Oke, Bu. Mega Indriani, Hadir, Bu. Novira Amir, Hadir, Bu. Noveza, Hadir, Bu. Nurul Fadila, Hadir, Bu. Nadia Adli. Sakit, Bu. Ada suratnya di depan. Udah. Sakit apa? Demam, Bu. Demam. Sudah berapa hari? Sudah 2 hari. 2 hari. Berarti kalau besok nggak hadir udah 3 hari ya? Iya, Bu. Harus dijemur lagi ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut pelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu Ibu mau mengapresiasi nih. Kemarin kan udah buat cerpen ya secara kelompok. Udah Ibu lihat tugas Ananda itu bagus sekali. Ini nilai kami, Bu. Ini nilainya. Ibu lihat udah sesuai sama apa yang Ibu suruh. Misalnya dari segi strukturnya sudah sesuai, kemudian dari unsur pembangunnya sudah sesuai. Boleh dibagi dulu? Yang punya Nadia, karena kemarin nggak hadir, Ibu simpan dulu ya. Yang hadir dulu boleh dibagi dong ya. Siap Bu? Ya, alhamdulillah strukturnya sudah sesuai. Kemudian unsur pembangunnya Ibu lihat sekilas itu sudah terlihat. Tapi Ibu belum tahu, nanti Ibu lihat lagi. Karena dari tugas sebelumnya itu sudah ada pandangan bahwa sudah bagus menulisnya. Nah, karena akhir dari pembelajaran kita menulis di teks cerpen ini. Nah, sebelum itu untuk pembelajaran kita hari ini, kita refleksi sebentar ya, dan kita akan menyimpulkan materi kita, pembelajaran kita mengenai teks cerpen. Sebelum disimpulkan, boleh Ibu bertanya? Boleh, Bu. Dari mulai kita belajar teks cerpen, kira-kira kesulitan apa? Hal yang paling sulit di bagian mana? Mulai dari memahami apa itu teks cerpen, menentukan struktur dan unsurnya, sampai kita menulis hari ini. Nah, kira-kira yang paling sulit itu di bagian yang mana? Semuanya alhamdulillah bisa, Bu. Cuma mungkin kalau di bagian dewasa otomatisnya kami agak ragu-ragu. Oke, berarti baik dalam menentukan unsurnya, Insya Allah sudah bisa. tapi di bagian gaya bahasa, Mungkin sedikit ragu-ragu. kemudian berarti dalam menulis juga seperti itu ya? Iya. Yang lain juga? Ya, Bu. Berbeda nggak kira-kira antara sebelumnya kan kita biasa menulis cerpen biasa ya kan? Yang kali ini kita menulis berdasarkan cerita sejarah, ya kan? Ini dari sejarah. Kira-kira sulitnya apa? Dengan sejarah mungkin. Ya, mungkin lebih banyak kita kembalikan gimana sejarah kita Yang di membuat tahun lama. ini. Itu yang agak lama buatnya ya. Iya, Bu. Dibanding dengan cerpen dari pengalaman yang pribadi, itu lebih mudah kita menuangkannya atau menuliskannya. Oke, itu tadi menjadi sebuah catatan ya, Ibu, dan harus kita perbaiki lagi ke depannya. Nah, kemudian di sini untuk bagian kesimpulannya, Ibu mau satu orang menyimpulkan dari mulai cerpen itu apa, strukturnya ada apa saja, dan unsurnya apa saja. Ada yang mau? Ya, silakan baca. Cerpen itu adalah Oke, tadi apa Feza? Unsurnya ada berapa? unsurnya ada 2, Bu. Ada 2. Unsur apa aja? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada intrinsik sama ekstrinsik. Oke. Nah,
lagi apa? Amanat. Amanat. Oke, jadi tadi ada 8 ya. Mulai dari pertama, tema. Yang kedua, ada latarnya. Yang ketiga, alur. Gaya bahasa. Ada gaya bahasa, terus sudut pandang. Enam, Penokohan. penokohan. Ada apa lagi? Tokoh. Yang keempat, amanat. Jadi ada 8 unsur intrinsik. Kalau yang X ada berapa? Ada dua. Apa aja dua itu? Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakatnya. Apalagi Nilai-nilainya. ada nilai-nilainya. Nah, kalau nilai-nilai itu apa aja nilai-nilainya? Nilai budaya. Silakan. Aca apa? Nilai budaya. Nilai budaya. Apalagi? Pendidikan. Agamanya pendidikan. Nilai Sosialnya. ekonomi. Ekonomi. Ada berapa tadi? 4 atau 5? Ada 5. Nah, jadi tadi unsur intrinsiknya ada 8, yang X-nya ada 5. ada 2. Latar belakang masyarakat Dan nilai-nilai. dan nilai-nilai baru ada. Satu lagi Bu, latar belakang penulis. Nah, itu kan tadi ibu ingat lagi. Ternyata masih ada yang kurang. Itu tadi latar belakang penulis. Oke? Oke Bu. Jadi udah paham semua ya? Insyaallah Bu. Apa saja struktur, apa saja struktur dan unsur dari teks cerpen. Nah, baik. Tadi masih ingat nggak instruksi dari ibu apa? Nah, Menulis. Kegiatan kita hari ini menulis. Nah, karena kemarin kita sudah berkelompok ya. ya Bu. Hari ini ibu instruksikan untuk individu menulisnya. Jadi Ananda kembangkan keterampilan menulisnya. Menulis apa tadi? Cerpen. Menulis cerpen berdasarkan cerita sejarah yang ada di Minangkabau. Kemarin kan udah sejarah Indonesia. Sekarang ibu mau yang di Minangkabau. Nah, ini ibu ada berapa lama kira-kira ibu kasih waktu? 40 Bu. 40 menit. Ya. Kira-kira kita membuat ceritanya berapa paragraf? 4 paragraf 4 aja Bu. Paling sedikit 4 paragraf. Paling sedikit 4 paragraf. 4 paragraf itu bisakah dikerjakan 20 menit? Iya Bu. 40 menit sudah berpikir Bu. Bisa berpikir. Kalau 30 menit bagaimana? Bisa boleh. Saya kita buat 10 menit dan 30 menit aja. Iya. Oke? Kamu yang nambah aja Ma. Ditulis yang rapi ya. Ya Bu. Di mana tulisnya Bu? Di bagian belakang, di depan ini kan ada petunjuknya. Nanti Ananda tuliskan hasil karyanya di belakang. Baik Bu. menit dari sekarang. Nah, Oke, udah selesai? Sudah, Bu. Ada kesulitan nggak mengerjakannya? cuma mencari gaya bahasanya saja. Gaya bahasa, Asya gaya bahasa yang kesulitan. Kalau di Mega, ada kesulitan? Tidak ada. Boleh ibu lihat sebentar? Di SMP. Oke. Kalau Reza ada kesulitan? Enggak, Bu. Paham semua? Coba boleh melihat?
harus memunculkan konflik di dalamnya. Selanjutnya unsurnya, ada unsur ekstrinsik dan intrinsik. Unsur ekstrinsik adalah yang pertama, yaitu ada nilai dari masyarakat, yang kedua ada dari penulis, dan yang ketiga ada nilai-nilai. Yang pertama latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Yang pertama misalnya nilai budaya, pendidikan, ekonomi, masyarakat, dan nilai agama. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsiknya terdapat 8. Yang pertama itu ada tema, yang kedua ada latar, yang ketiga ada alur, yang keempat ada sudut pandang, yang kelima gaya bahasa, yang keenam amanat, yang ketujuh penokohan, yang kedelapan tokoh. Dan selanjutnya unsur-unsur pembangunnya. Yang tadi struktur maksudnya Bu, yang sekarang unsurnya. Oke, terima kasih Aca. Tapi sudah bagus ya. Bagus tadi udah dimulai dari apa itu cerpen, kemudian ada unsurnya, ya kan? Unsur pembangun dari cerpen. Tapi masih ada yang ketinggalan, yaitu bagian struktur. Nah, coba Mega sampaikan di bagian struktur teks cerpen itu ada apa saja? Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau untuk struktur cerpen itu ada 5. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu pengenalan tokoh dan lingkungan atau latarnya. Kemudian yang kedua ada komplikasi. Komplikasi itu merupakan mulai munculnya permasalahan dalam cerpen. Selanjutnya ada klimaks. Klimaks artinya permasalahan yang ada di dalam cerpen tadi mulai memuncak. Nah, kemudian ada resolusi. Resolusi itu merupakan penyelesaian masalah. Nah, yang terakhir ada koda. Koda merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang di dalam cerpen. Oke, bagus. Itu tadi struktur dari teks cerpen. Bagaimana Nurul dan Reza? Sudah paham? Paham. Nah, karena sudah paham, sudah disimpulkan oleh temannya, Ibu kasih penguatan lagi ya, bahwa cerpen itu merupakan salah satu karya sastra. Menurut saya, dia berbentuk naratif, berbentuk cerita mengenai suatu kisah, baik kisah seseorang misalnya kan, ataupun tentang kisah sejarah yang kita pelajari, ya kan? Nah, kemudian dia memiliki satu konflik saja. Itu dia dikembangkan menjadi sebuah cerpen, cerita pendek. Lalu ada strukturnya, mulai dari apa tadi? Orientasi, ada komplikasi, munculnya masalah, ada klimaks. Masalah tadi mulai memuncak. Yang keempat ada apa lagi? Resolusi, tahap penyelesaiannya. Lalu yang terakhir ada koda, bagian akhir ya kan? Jadi endingnya. Apakah dia bahagia endingnya atau sedih dan lain-lain. Lalu ada setelah struktur ada unsurnya. Yang pertama unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini unsur yang membangun dari dalam ceritanya ada apa tadi? Tema. Ada apa lagi? Tokohnya. Ada apa lagi? Alur. Ada penokohan. Ada alur. Ada latarnya. Yang keenam sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Nah, setelah unsur ini ada
Bunda harus menjemput ya.